Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi Mas Santo di Raja Kaya Farm. Terima kasih teman-teman yang udah subscribe. Makasih juga yang udah klik video ini. Mudah-mudahan hari ini teman-teman dalam keadaan sehat semuanya, keluarganya juga sehat, nggak kurang satu apapun. Teman-teman, hari ini saya mau review kandang karena beberapa subscriber saya lagi bikin kandang. Kebetulan dia minta review kandang karena banyak permintaan. Saya rasa nggak ada salahnya. Oh ya teman-teman, kandang saya ini nggak sempurna, nggak paling bener, nggak paling bagus, tapi memang ada beberapa kesalahan, tapi kesalahannya masih bisa ditolerir. Jadi nanti kalau misalnya saya review, saya akan kasih tahu kesalahannya, dan teman-teman jangan bikin kayak gitu. Terus ada beberapa pertanyaan mengenai kandang ini, nanti sekalian saya bahas di videonya. Pertama-tama sebelum bikin kandang, teman-teman harus punya prinsip kandang teman-teman itu mau kayak gimana. Jadi kandang ini prinsipnya adalah murah, sehat, dan efisien. Nah, kenapa harus 3 hal itu? Menurut saya masih banyak prinsip-prinsip lain yang perlu dimasukin, tapi yang paling mendasar, yang paling penting adalah 3 hal itu. Kenapa harus murah? Karena saya nggak mau uangnya terlalu banyak di kandang, pada akhirnya uangnya habis, nggak bisa buat belanja bibitan. Jadi kandang harus tetap murah, tapi jangan murahan. Saya udah hitung kandang ini saya bisa pakai selama 10 tahun ke depan. Jadi durability-nya 10 tahun ke depan. Terus kenapa harus sehat? Nah, kebanyakan penyakit kambing itu asalnya dari kandang. Mau itu belatungan, mau itu cacingan, mau itu keracunan, biasanya berasal dari kandang. Jadi kandang yang sehat itu mutlak teman-teman, itu syarat wajib. Nggak harus mewah, nggak harus bagus, nggak harus sempurna, yang penting sehat. Itu yang paling penting. Terus kenapa kandang harus efisien? Karena saya nggak mau kita udah buang-buang duit, udah bikin kandang, tapi ternyata kandang itu nggak menjalankan fungsinya dengan maksimal. Itu yang dinamakan efisien. Efisien itu setiap elemen kandang mampu menjalankan fungsinya dengan maksimal. Jadi percuma teman-teman bikin kandang mahal, percuma teman-teman bikin kandang bagus, tapi kandang itu nggak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Contohnya gimana sih? Contohnya kerapetan, jadi akhirnya kohenya nggak bisa turun, itu nggak efisien. Terus wadah pakannya teman-teman sekat, akhirnya nanti waktu ngebersihin banyak tenaga yang dikeluarin di situ, karena setiap kotak ngebersihin, dan itu capek teman-teman. Terus wadah minumnya setiap kotak ada satu-satu gitu ya, itu juga nggak efisien, karena nanti anak kandang akan ngisi satu itu kelamaan, itu nggak menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, karena judulnya kita mau review kandang, kita mulai aja. Pertama, kandang saya ini panjangnya 20 meter, lebarnya 4 meter. Jadi panjangnya 20 meter itu jadi keseluruhan 24 kotak. Setiap samping kanan 12, samping kiri 12. Jadi totalnya itu ada 24 kotak. Setiap kotak itu mampu menampung 5 domba. Jadi keseluruhan domba ini
maksimal kalau dombanya itu umur 6 bulan masuk itu maksimal 120. Tapi kalau misalnya domba yang masuk di bawahnya itu misalnya 3 bulan 4 bulan, bisa per kotaknya tuh bisa muat 6. Berarti 6 kali 24 berapa tuh, hitung sendiri. Terus apa lagi ya, setiap kotaknya itu panjangnya 1,5 meter, lebarnya 1,2. Jadi yang dimaksud panjangnya itu panjang panjang dombanya berjajar itu loh, panjang dari jajaran domba. Yang dimaksud lebarnya ke belakangnya. Jadi di depannya itu 1,5, ke belakangnya 1,2. Terus tinggi dindingnya ini sekitar 70 cm. Panjang dindingnya 70 cm. Tapi ini menurut saya masih terlalu pendek, teman-teman. Jadi kalau misalnya domba yang agak rewel itu dia bisa lompat, bisa pindah gitu. Meskipun yang pindah dombanya sebenarnya itu aja, tapi cukup mengganggu, cukup kadang mindahin kalau misalnya dia lompat. Memang nggak sering, tapi ada aja yang lompat. Nah, nanti kalau teman-teman bikin sebaiknya tingginya itu kalau buat domba loh ya, kalau buat domba itu 80 cm atau misalnya 90 juga nggak masalah. Terus apalagi, kita mulai dari bawah ya, tingginya ini 4 meter, tinggi kandang ini 4 meter. Jadi dari bawah kita review dari lantai ke tanah itu panjangnya 1 meter. 1 meter nggak termasuk ganjelnya. Jadi kalau sama ganjelnya waktu kembung itu kan 30 cm. Jadi dari tanah ke lantai itu 130. Terus dari lantai ke belandar yang horizontal ini di saya ini 1,75. Lah ini kependekan, teman-teman. Makanya saya kalau jalan itu kadang harus nunduk. Nggak akan mentok, tapi saya ketakutan, refleks nunduk gitu. Jadi makanya itu nggak nyaman. Jadi nanti kalau teman-teman bikin, sebaiknya dari lantai ke belandar itu paling enggak 1,8 lah, atau 2 meter malah bagus. Jadi kalau teman-teman pengunjungnya atau anak kandangnya tinggi, jadi nggak terganggu. Terus dari belandar ke atap itu 1,25, karena kan 175 gitu. Jadi 1,25. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya dari lantai ke belandar 2 meter, jadi nanti teman-teman harus nambah ketinggiannya. Dari belandar ke atap berarti 1,3. Jadi berarti keseluruhan kandangnya nanti tingginya nggak 4 meter lagi, 4 meter lebih. Tapi nggak masalah, daripada teman-teman harus nunduk. Itu udah. Terus kita lantainya ini pakai reng itu saya jarak antar rengnya ini sejari orang dewasa. Jadi ketika masang ukurannya pakai jari aja nggak masalah. Jangan terlalu rapat, teman-teman, jangan terlalu renggang juga, nanti kecepit. Kalau terlalu rapat, kohenya nggak bisa turun, nggak sehat juga. Terus habis lantainya udah, terus tempat minumnya. Nah, tempat minumnya ini saya pakai talang, teman-teman. Pakai talang disambung-sambung. Saya nggak kasih sekat sama sekali, sengaja, karena saya pengen tempat minumnya ini efisien. Jadi ketika ngisi cukup nyalain keran dari ujung, terus ketika nguras juga tinggal buka bolongan yang di ujung, jadi gampang.
Terus tempat wadah pakannya ini saya pakai talang, tapi talang karet. Talang karet dibikin setengah lingkaran, terus nanti dicepit sama reng, sama batang reng. Ini luasnya sekitar 40 cm. Nanti teman-teman bisa sesuaikan teman-teman mau berapa senti, tapi saya lebarnya ini sekitar 40 cm. Jadi nanti teman-teman kalau lebarnya kan berarti 4 meter. 4 meter itu 1,2 buat kotakannya kanan kiri. Jadi yang tengah ini nanti kebagian 1,6 nanti ininya bisa teman-teman bikin 40, jadi sisanya buat jalan di tengah. Itu aja lebih gampang. Terus apa ya, blandar. Ada yang nanya ini kayaknya nggak ada blandarnya. Kalau blandar pada fungsi yang sebenarnya bagian pinggir nggak ada memang, tapi dia ada buat penahan asbes karena atapnya pakai asbes, jadi kan cukup ringan. Jadi nggak perlu pakai blandar yang besar, pakai blandar bayangan kayak gini nggak masalah. Ini udah cukup kuat buat menahan beban dari atap. Terus atapnya ini saya pakai asbes. Asbesnya itu setiap 2 asbes 1 fiber. Ini sengaja saya kasih fiber supaya sinar matahari masuk, jadi kandang itu nggak lembab. Jadi kalau domba itu kan dia kan nggak tahan lembab ya teman-teman. Jadi kalau kandangnya terlalu lembab itu bikin nggak sehat, biasanya bikin mencret. Kalau lembab mencret udah itu penyakit dah. Itu terus lampunya itu saya ada 4, di setiap ujungnya ada satu, di tengahnya ada 2. Lampunya ini nyala jam setengah 6 sampai pagi. Jadi lampu itu saya nyalain memang kalau malam. Terus ada yang nanya, Mas itu memangnya aman kok kelihatannya kandangnya terbuka seperti itu. Kandangnya terbuka, tapi ini di dekat rumah saya, di samping rumah saya penuh, di samping rumah saya persis. Terus kandang ini juga udah dilengkapi CCTV, jadi setiap sudut ada CCTV-nya, jadi kepantau. Terus apa lagi ya? Saya rasa itu aja soal kandang. Nanti kalau misalnya ada kekurangan bisa teman-teman nanya di komentar. Saya rasa itu aja. Mudah-mudahan review kandang saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa teman-teman, kalau misalnya teman-teman lagi nyari bibit, teman-teman bisa hubungin saya. Nanti bisa saya sambungin ke supplier saya. Kalau teman-teman masih pemula, takut proses adaptasinya gagal, teman-teman bisa titipin di sini sampai dia bener-bener udah full bisa makan kering. Nanti teman-teman bisa ambil setelah dia bener-bener udah bisa pakai pakan kering 100%. Jadi teman-teman untuk menghindari kegagalan di proses adaptasinya bisa dititipin di sini dulu. Itu aja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini biar berkembang. Ikutin saya di IG juga, Raja Kaya Farm. Facebook juga sama, TikToknya sama. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat semuanya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Makasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.